Setiap kali kita menjalankan ibadah puasa, sudah pastilah produktivitas kita tidak segencar atau setinggi di bulan-bulan sebelum atau setelah Lebaran. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat biasa sekali dalam kehidupan. Bahkan banyak orang yang diizinkan pulang. Kalau Anda jadi PNS tuh jam 3 banyak sekali yang sudah pulang. Dan pegawai swasta ada yang bisa pulang sekitar jam 4 sore sehingga bisa buka puasa bersama dengan anggota keluarga. Tetapi ada sesuatu yang merisaukan di dunia. Inilah yang disebut sebagai quiet quitting. Apa yang ingin saya sampaikan tentu saja adalah beberapa hal yang sangat penting untuk direnungkan oleh kaum muda. Arianna Huffington pernah mengatakan, quiet quitting isn't just about quitting your job. It is a step toward quitting on life. Jadi jangan sampai Anda bekerja semaunya, tidak memperhatikan produktivitas, dan setelah itu Anda tidak bisa menikmati kehidupan karena Anda tidak mempunyai masa depan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Lantas dari mana sejarahnya quiet quitting ini? Ini berawal dengan sebuah berita yang didapat dari Google-nya Tiongkok yang namanya Baidu itu. Jadi seorang pemuda menulis di Baidu bahwa dia akhirnya berhenti bekerja. Pemuda ini berhenti bekerja tahun 2016, tadinya dia bekerja di pabrik dan akhirnya kemudian dia memutuskan untuk naik sepeda cukup jauh ya dari daerah yang disebut Sichuan ke daerah Tibet. Dataran tinggi di atas sana. Ini kan luar biasa sekali jauh. Kalau tidak salah ini sekitar 1.300-1.400 miles jauhnya. Jadi cerita tentang pemuda Tiongkok ini menyebar sangat luas dan dia memilih untuk berhenti bekerja, hidup dengan biaya yang sangat murah dan kemudian menikmati kehidupan. Dan ini sangat menginspirasi kaum muda dan akhirnya banyak orang yang berpikir, iya ya buat apa ya seperti orang Tiongkok lainnya. Para pemimpin di Tiongkok itu bekerja sangat keras untuk mendorong etos kerja. Dan memang kalau di Tiongkok itu kerjanya menurut saya luar biasa. Sama seperti yang dilakukan oleh generasi tertentu di Jepang yang akhirnya sekarang membuat orang muda tidak mau bergabung di labor market. Mereka ingin hidupnya lebih nyaman. Tapi baiklah, ternyata apa yang dilakukan di Tiongkok tahun 2021 ini kali ini diikuti oleh sesuatu yang terjadi di Amerika Serikat. Mungkin mereka tidak saling membaca, tidak saling tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zaid Khan pada bulan Juli tahun 2022 ini kemudian juga menyebar di Amerika Serikat. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang lebih cerdas dari pemuda Tiongkok itu. Dia mengatakan gak perlu resign lah. Jadi stop going above and beyond. Itu saja katanya. Jadi dia tidak mau memberikan lebih daripada yang seharusnya. Jadi bekerja santai-santai sajalah ya. Jadi harga diri tidak ditentukan oleh pekerjaan. Nah, videonya di TikTok ini kemudian menyebar sampai disaksikan oleh lebih dari 3 juta orang di seluruh dunia. Tapi khususnya ini terjadi di Amerika dan kemudian dibahas oleh harian-harian terkenal seperti New York Times, kemudian juga oleh Wall Street Journal, Forbes, bahkan juga sampai ke Guardian dan CNBC. Semuanya bercerita tentang gaya hidup baru ini dan akhirnya kemudian dicari tahu apa itu yang dimaksud dengan quiet quitting. Jadi diam-diam berhenti atau berhenti diam-diam atau tidak berhenti tapi diam-diam aja ada di kantor, kurang lebih seperti itu. Yang artinya adalah kerja maksimal tapi nggak dapat hal yang setimpal, jadi itu percuma bagi mereka. Nah, akibatnya mereka memilih kerja cukup, tidak perlu ekstra, bare minimum, kemudian ya inilah yang cocok untuk kaum rebahan. Jadi kalau di Tiongkok itu disebutnya tangping atau lying flat, kurang lebih seperti itu. Nah, mereka mengatakan gaji ya segitu aja, geluh terus begitu ya. Jadi mereka tidak ingin stres dan memerlukan sesuatu yang sedang ramai diributkan kaum muda, yaitu work-life balance. Ibaratnya kalau generasi saya bilangnya ini adalah pegawai dengan prinsip tango. Begitu bunyi bell, tank, go. Kalau dulu kerja di pabrik kan pakai tank, pakai bunyi ya, tank, kurang lebih seperti itu. Mereka ini melakukan tindakan yang bersifat pasif, diam-diam, tetapi sebetulnya sebuah perlawanan. Maka seringkali disebut passive aggressively withdrawing. Jadi menarik diri secara perlahan-lahan. Jadi tidak akan menjadi the star, dia tidak masuk dalam kelompok yang akan menjadi calon pemimpin di perusahaan. Banyak nasihat-nasihat yang disadarkan oleh kaum senior yang mengatakan bahwa hidup ini tentu harus diperjuangkan. Sama seperti yang dikatakan oleh pemain basket legendaris Michael Jordan. Dia mengatakan obstacles kalau Anda mendapatkannya di tempat kerja don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. Jadi ini adalah sebuah upaya maksimal kalau Anda ingin memiliki mental juara. Dan celakanya mental juara tidak ada di sebagian orang.
Nah, melihat gejala-gejala ini, saya tertarik untuk melihat dari hasil survei tentang produktivitas. Jadi, produktivitas seperti ini diukurnya dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai work engagement. Nah, Gallup itu pernah melakukan sebuah studi atau survei yang dilakukan terhadap 15.000 orang pekerja di Amerika Serikat, baik itu full time maupun part time. Dan hasilnya memang cukup mengejutkan kalau dibandingkan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 misalnya, sebelum ada kejadian tadi yang saya sebutkan pemuda Tiongkok, itu work engagementnya adalah sekitar 36%. Tapi tahun berikutnya itu sudah turun menjadi 34%, turun lagi menjadi 32% tahun lalu. Jadi akhirnya kita juga bertanya, kemana yang lain? Ternyata yang lain itu adalah actively disengage. Inilah yang terjadi dengan semakin besarnya kaum yang melakukan quiet quitting tadi. Kejadian-kejadian ini tentu saja akan mengakibatkan produktivitas di suatu negara turun dan kemudian akhirnya ini menjadi penyebab terjadinya resesi, kesulitan-kesulitan besar dan kejayaan satu bangsa akhirnya juga akan pudar. Semoga hal ini tidak terjadi di negara kita dan kaum muda segera sadar. Jadi janganlah biarkan diri Anda dengan kata-kata yang menyesatkan seperti work-life balance. Work-life balance tetap diperlukan, tetapi semua terpulang pada kita. Jadi bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan, lebih baik kita pusing karena banyak pekerjaan daripada pusing tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan itu jauh lebih menyakitkan lagi. Akhirnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Jenderal Besar Douglas MacArthur. Dia pernah mengatakan, aging wrinkles the body, quitting wrinkles the soul. Stay relevant.